Om Swastiastu. Halo rekan-rekan, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Nah, sebelum kita masuk ke perdata internasional, mari kita mengetahui apa sih hukum itu terlebih dahulu. Jadi, hukum adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, ataupun aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Nah, apabila hukum itu dilanggar, maka si pelanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, berdasarkan bentuknya, hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang tertulis, dan yang kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu adalah hukum atau aturan yang dikodifikasikan di dalam lembaran negara. Contohnya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan hierarkinya, hukum itu juga memiliki hierarki dari yang tertinggi hingga yang paling bawah. Nah, hierarki itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu merupakan aturan tertinggi di negara kita. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Undang-Undang. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah. Yang kelima adalah Peraturan Presiden. Yang keenam adalah Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, itu merupakan hierarki dari perundang-undangan di negara kita dan tertuang di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya adalah hukum yang tidak tertulis. Jadi, ada juga hukum yang tidak tertulis tidak dikodifikasikan atau diatur dalam lembaran negara Republik Indonesia. Contohnya adalah awik-awik atau paruman desa. Itu merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, tetapi ada di dalam setiap lingkungan masyarakat atau di setiap desa. Nah, apabila hukum tidak tertulis ini atau awik-awik ini dilanggar, tentu saja ada sanksi juga yang akan dapat dikenakan bagi pelanggarnya, yaitu berupa sanksi adat. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan waktunya. Jadi di sini juga ada hukum berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah ius constitutum. Ini adalah hukum yang berdasarkan berlaku pada saat ini. Jadi suatu aturan hukum itu juga ada masa berlakunya yang masih ditetapkan hingga saat ini. Contohnya adalah hukum positif atau hukum yang ada di negara kita. Yang kedua adalah hukum itu adalah ius constituendum, yaitu aturan yang akan berlaku di masa depan. Contohnya adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini sudah ada rancangannya dan akan disahkan pada tahun-tahun mendatang. Nah, selanjutnya adalah hukum berdasarkan isinya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hukum publik atau yang biasa kita kenal dengan hukum pidana, yaitu adalah hukum yang mengatur antara hubungan negara dengan perseorangan atau dengan warga negara. Nah, di sini ada contohnya seperti seseorang melakukan tindak pidana pencurian, maka di sini negara hadir untuk menghukum orang tersebut. Dan yang kedua adalah hukum privat atau yang kita kenal dengan hukum perdata. Di sini adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Jadi antara dua orang membuat suatu perserikatan atau perjanjian, itulah yang diatur dalam hukum privat. Biasanya contohnya dalam hukum privat ini adanya dalam perjanjian, baik itu perjanjian utang piutang ataupun perjanjian kerjasama. Selanjutnya ada juga tentang hukum benda, terus juga hukum waris. Nah, di sini juga suatu sifat hukum itu adalah memaksa, yaitu setiap warga negara wajib untuk mematuhi segala peraturan hukum yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya adalah ke fungsi hukum. Di sini hukum itu berfungsi untuk mengatur seluruh masyarakat negara Indonesia ataupun juga masyarakat yang datang berlibur ke negara kita. Jadi hukum juga akan mengatur seluruh elemen masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya adalah ke tujuan hukum. Di sini juga hukum memiliki tujuan, yaitu berdasarkan dari Gustav Radbruch itu membagi 3 tujuan hukum. Yang pertama adalah keadilan. Jadi hukum itu harus mencerminkan suatu keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.
Yang kedua adalah kepastian. Jadi setelah adil, hukum itu pasti akan menimbulkan suatu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah bagi setiap warga negara akan dijamin haknya melalui hukum. Dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Kemanfaatan di sini, apakah hukum tersebut yang ada di negara kita bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, itulah yang dimaksud dengan kemanfaatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum perdata internasional. Jadi, hukum perdata internasional itu mencangkup tentang adanya hukum dan hubungan perdata di dalamnya, dan juga ada internasional. Jadi ada batas wilayah negara yang dilampaui di sana. Jadi dapat kita lihat di slide ini pengertian-pengertian hukum perdata internasional menurut para ahli. Yang pertama adalah Prof. Soplin. Beliau mengatakan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Selanjutnya adalah Sudargo Gautama. Beliau mengatakan bahwa hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku. Dan yang terakhir, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, beliau menjelaskan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau hukum nasional yang berlainan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan para ahli tersebut, hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional. Itu terkait dengan pengertian dari hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional Indonesia telah terjadi pertentangan istilah dalam artian bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara. Padahal dalam hukum perdata internasional itu yang digunakan adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan, dan yang internasional adalah hubungan-hubungannya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena dalam hubungan atau peristiwa hukum tersebut telah mengandung unsur-unsur internasional atau elemen asing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang titik taut atau titik pertalian. Titik taut atau titik pertalian adalah suatu keadaan atau peristiwa yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum tertentu. Nah, di sini harus ada suatu peristiwa yang terkait dengan hukum perdata internasional, maka akan menerapkan hukum mana sih yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, titik taut atau titik pertalian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah titik taut primer dan yang kedua adalah titik taut sekunder. Titik taut primer. Nah, titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Nah, titik taut primer ini dibagi menjadi 5 yang akan saya jelaskan dalam slide berikut. Yang pertama adalah kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Contohnya adalah Raul Lemos yang seorang warga negara Timor Leste melangsungkan perkawinan dengan Krisdayanti yang seorang warga negara Indonesia. Yang kedua adalah bendera kapal dan pesawat udara. Bendera kapal dan pesawat udara menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Contohnya adalah perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan seorang di atas kapal maupun pesawat udara, seperti pengikatan kontrak bisnis. Yang ketiga adalah domisili.
Persoalan domisili dapat juga menjadi faktor penting timbulnya persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Contohnya adalah seorang warga negara Inggris yang bernama David yang berdomisili di negara Belanda melangsungkan perkawinan dengan warga negara Perancis yang bernama Felix yang berdomisili di negara Spanyol. Yang keempat adalah tempat kediaman. Persoalan tempat kediaman seseorang juga dapat melahirkan masalah hukum perdata internasional. Contohnya adalah dua orang warga negara Singapura yang berkediaman sementara di Indonesia melangsungkan perkawinannya di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan atau legal seat. Umumnya, kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat atau negara di mana pendirian badan hukum tersebut didaftarkan. Seperti contoh, PT Maju Mundur, sebuah perusahaan yang didirikan oleh beberapa pengusaha Jepang dan beberapa pengusaha Indonesia. PT Maju Mundur tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di ibu kota Jakarta. Dengan demikian, status hukum PT Maju Mundur tersebut adalah Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya adalah titik taut sekunder. Nah, titik taut sekunder ini adalah merupakan faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum manakah yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam hukum perdata internasional. Jadi, titik taut sekunder ini dibagi menjadi 7 yang akan saya jelaskan dalam slide berikut. Yang pertama adalah tempat letak benda atau istilah lainnya lex recitae. Berdasarkan asas ini dijelaskan bahwa dimanapun objek sengketa tersebut berada, maka hukum negara tersebutlah yang digunakan dalam menyelesaikannya. Contohnya, apabila dalam objek tanah yang disengketakan terletak di Denpasar, Bali, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia. Yang kedua adalah tempat dilangsungkannya perbuatan hukum atau lex loci actus. Nah, dalam asas ini dijelaskan apabila terjadinya perbuatan hukum seperti pengikatan kontrak di atas kapal ataupun pesawat udara negara Singapura, maka apabila terjadinya manifestasi atau ingkar janji, hukum yang digunakan adalah hukum dari negara Singapura. Yang ketiga, tempat dilangsungkannya perkawinan atau lex loci celebration. Dalam asas ini menjelaskan bahwa apabila dua orang warga negara Inggris melangsungkan perkawinannya di Indonesia dan akan melakukan perceraian, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia. Yang keempat adalah tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus. Dalam asas ini menjelaskan bahwa apabila seorang warga negara Inggris membuat suatu perjanjian dengan seorang warga negara Singapura dan perjanjian tersebut ditandatangani di Indonesia, maka apabila terjadinya wan prestasi dalam perjanjian tersebut, hukum yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia. Yang kelima adalah tempat dilaksanakannya perjanjian atau lex loci solution. Apabila seorang warga negara Singapura dan orang warga negara Indonesia membuat suatu perjanjian jual beli di negara Singapura, akan tetapi dilaksanakannya suatu perjanjian jual beli tersebut di negara Indonesia, dan apabila terjadi manifestasi, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia. Yang keenam adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Dalam asas ini dijelaskan bahwa seorang warga negara Inggris dan warga negara Singapura membuat suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan di negara Indonesia. Kemudian apabila terjadinya perbuatan melawan hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia tempat terletaknya suatu jaminan dari perjanjian tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah pilihan hukum. Dalam asas ini dijelaskan bahwa seorang warga negara Inggris membuat suatu perjanjian dengan seorang warga negara Indonesia, dan apabila terjadinya manifestasi dalam perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak bebas untuk memilih hukum manakah yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar ataupun langsung kita diskusikan di grup WhatsApp Hukum Perdata Internasional. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.